Apakah Ustaz seseorang yang termasuk dengan aliran salafi tersebut? Ya Allahu alam, saya tidak tahu. Kalau orang bilang Ustaz Khalid salafi, ya biarin aja dia ngomong salafi. Orang mau bilang saya wahabi silakan, mau bilang aliran apa saja silakan. Yang penting kalau anda dengar ceramah saya di YouTube, di web, di ceramah ini, kalau anda hadir, selalu yang saya sampaikan, kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman di ayat ini, surah ini, ya ini Rasulullah SAW bersabda, inilah yang saya ikuti. Ini saya tahu, saya ini pemahaman agama Islam. Saya nggak pernah tahu ini ada aliran apa di sini. Dan saya tidak pernah membawa nama aliran, tidak pernah membawa nama seseorang tokoh, nggak pernah. Yang saya tahu adalah Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, ini pemahaman para sahabat. Pertanyaannya sederhana sekali. Lalu di mana pernah ada qala Allah atau qala Rasulullah bahwasanya kalau nginjak tai kucing itu wudhunya batal? Sampai budek, sampai kita baca Quran itu dicari, suruh orang-orang seluruh dunia ini cari, 7 turunan orang juga suruh nyari, nggak akan pernah ketemu. Ada qala Allah, ada qala Rasulullah, kalau nginjak tai kucing wudhunya batal. Dan ini faktual, diceramahkan atau pernah menjadi konten ceramah ustadz ini. Kalau dia masih begitu pedenya mengatakan bahwa yang diceramahkan hanya qala Allah, qala Rasul, bahkan tidak pernah mengangkat-ngangkat tokoh, wallahu alam apa maksudnya. Kalau maksudnya sama dengan ucapan Ustaz Salman Ali, berarti tidak pernah membawa-bawa pendapat ulama, tetapi membawa kitab, membawa sunnah berdasarkan pemahaman sahabat. Ya tetap aja ditanya, sahabat yang mana yang memahami kalau nginjak tai kucing itu wudhunya batal? Sahabat yang mana yang tolol yang mengatakan bahwasanya kalau tai kucing itu najis hissi karena kucing tidak bisa dimakan? Ini kan menjadi salah satu racun sebetulnya. Orang mengklaim dirinya menyampaikan isi kitab dan sunnah, itu seharusnya pembicaraannya sudah tidak boleh salah. Kalau salah dia berbicara, lalu orang percaya kalau orang ini memang bicara kitab dan sunnah, berarti yang dibicarakan itu adalah kitab dan sunnah, berarti isi kitab dan sunnah tai kucing kalau diinjak wuduknya batal. Itu Pak konsekuensi dari ucapan Anda. Sudahlah, tidak perlu kita itu merasa paling hebat. Saya ini kalau bicara kitab dan sunnah, qala Allah, qala Rasul. Bullshit. Tidak mungkin Anda tahu semua yang Anda bicarakan itu apa ayatnya, apa hadisnya. Toh seringannya setahu saya kok. Bagaimana orang beli truk untuk buat usaha? Apakah ada zakatnya? Setahu saya tahun pertama wajib dizakati. Di mana ada qala Allah, ada qala Rasulnya itu? Ini waras ya. Mari kita itu bisa mengukur, nggak usah pakai ilmu-ilmuwan lah, pakai standar dasar lah. Orang kalau sudah ngomongnya berlebihan, saya hanya menceramahkan qala Allah, qala Rasul atas pemahaman sahabat. Sahabat yang mana? Seperti sudah faham semua isi Al-Quran, sudah faham semua hadis, sudah faham semua ucapan sahabat, sehingga cukup 3 itu saja. Itu kalau bagi orang yang baru umur 2 tahun mungkin percaya. Tapi kalau bagi kita yang mikir, kita ngukur lah. Ditanya apakah arsy makhluk apa bukan, wallahu a'lam. Kenapa Allah tidak bisa dilihat? Karena sangat besar sehingga tidak bisa dilihat. Itu kalau Allah, kalau Rasulnya di mana? Di mana ada kalau Allah, kalau Rasul Allah tidak bisa dilihat karena sangat besar? Inilah kenyataan mereka itu. Ya tidak perlu disebut salafi wahabi ya, tidak perlu juga ya. Toh mereka juga kalau masalah disebut itu tidak perlu kita sebut ya. Sama dengan barat itu sudah kebalikan timur, tidak perlu dia kita keluar-keluarkan itu barat, kebalikan timur tidak perlu. Matahari itu bersinar, tidak perlu dia teriak-teriak. Tai kucing ya bau, tidak perlu dia ngaku-ngaku wangi, tidak perlu dia teriak-teriak dia bau atau dia wangi, tidak perlu. Kita yang waras yang tahu. Jadi orang-orang yang selalu merasa paling kembali kepada kitab dan sunnah, paling faham, merasa kalau berbicara itu mesti isinya kitab dan sunnah, itu mesti orang-orang yang perlu dipertanyakan. Coba Anda saja simak, berapa kali sih dalam ceramahnya itu, berapa persen lah gitu yang setiap dia jawab dia bawakan ayatnya, dia bawakan hadisnya. Toh kebanyakan ya setahu saya
Menurut para ulama, entah ulama yang mana. Menurut para ulama, kalau nggak setahu saya. Kenapa? Karena nggak gampang. Kita itu tahu semua. Ini Al-Qur'annya apa, ini hadisnya apa. Tidak gampang begitu. Bukan persoalan gampang. Jadi kalau ada orang yang mengklaim, ya, itu saya kira jualan aja. Biar keren gitu. Kalau berbicara mesti sesuai kitab, mesti sesuai sunnah. Kalau bagi saya sih tidak perlu diukur sesuai kitab, sesuai sunnah dulu lah. Standar kewarasan dulu lah. Waras enggak omongan ini? Gitu aja. Kenapa? Karena kita sering menyaksikan ya. Saya kira ya lucu aja ya, lucu. Mari kita itu tahu diri gitu ya. Kita ini ikut ya. Tidak mungkin kita bisa bicara kitab dan sunnah kalau tidak ikut ulama. Kalau sudah ikut ulama maka tidak perlulah berkuar-kuar saya ikut kitab, ikut sunnah. Ngaku saja saya ikut ulama. Itu namanya tahu diri. Saya ikut guru saya ikut gurunya, gurunya ikut gurunya, ikut ulama, ikut sahabat, ikut tabi'in, ikut sahabat, ikut Rasulullah, ikut Al-Quran. Kenapa kita merasa keren kalau kita langsung ikut Quran, ikut sunnah? Ini mendistorsi keilmuan. Seolah-olah panduan hidup kita itu hanya kitab dan sunnah. Memang bahasanya benar, panduan kita hanya kitab dan sunnah, tapi goblok kalau kita menganggap kita memahami kitab dan sunnah, kita ikut kitab dan sunnah, lalu membuang bagian terpentingnya, yaitu jalur keilmuannya, jalur transformasi pengetahuan itu. Kuar-kuar ikut sahabat yang mana? Apa Anda tahu pasti kalau itu pendapat sahabat? Dari mana Anda tahu itu pendapat sahabat? Kan aneh. Mengklaim mengikuti sesuatu yang benar, ketika ditanya apa jaminannya itu benar? Nggak. Kalau orang yang ikut kitab jelas. Ikut kitab-kitab maksudnya ikut ulama, ikut gurunya. Gurunya bisa mempertanggungjawabkan, ada kitabnya, terus ke atas ada di kitab ini, ada di kitab ini, terus sesuai dengan hadis ini, sesuai dengan ayat ini, terus sampai ke atas. Itu baru ikut kitab dan sunnah. Kalau ikut kitab dan sunnah modal klaim, modal mempropagandakan saja. Sekarang sudah banyak orang-orang yang tidak ikut kitab dan sunnah. Mari kita kembali kepada kitab dan sunnah. Kitab dan sunnah sekali ditanya jawabnya begitu. Bagaimana ini ya? Ini adalah fenomena kerusakan. Orang-orang yang belum layak untuk mengklaim dirinya sebagai orang yang ahli Al-Quran, ahli hadis, faham semua Quran, faham semua hadis, dia faham seluruh persoalan agama sesuai kitab dan sunnah, sehingga kalau menjawab hanya kitab dan sunnah. Tapi kenyataannya, kalau ada orang yang percaya dengan klaim orang ini, lalu dia dengar atau orang itu mendengar ceramah orang ini melenceng, orang itu akan mengatakan itu isi kitab dan sunnah. Jadi tahu dirilah kalau mau melabeli produknya, apa kapasitasnya. Kalau cuma bisa memproduk motor 70 cc, jangan diklaim ini motor paling cepat. Ini bisa mencapai dari Surabaya ke Mekah hanya dalam 2 jam. Motor 70 cc itu berapa kecepatannya? Itu kan bisa diukur semua orang. Jangan membuat klaim yang berlebihan. Ingat-ingat speed Anda berapa, kapasitasnya berapa, jarak yang mau ditempuh berapa, baru tentukan butuh berapa lama. Jangan ujuk-ujuk bikin kecepatan maksimal 50 km per jam, jarak yang mau ditempuh 1000 kilo. Terus dia bilang ini bisa mencapai ke jarak itu dalam waktu 1 jam. Lah dikira orang gila semua. Nggak begitu Pak ya, nggak begitu ya. Saya doakan yang sederhana saja, semoga kita waras.